warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Donatus Witodasung dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur yang kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat karunia yang kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat saya, yaitu menjadi agent of change, inovasi remaja dalam menyelesaikan permasalahan global. Hadirin yang saya hormati, digitalisasi telah menawarkan cara baru dalam bekerja dan menciptakan berbagai dampak kepada masyarakat, baik di desa maupun di kota. Dalam situasi ini, pemuda sebagai lokomotif perubahan diharapkan menjadi agent of change agar dapat mengoptimalisasikan transformasi ekonomi berbasis digital. Pemerintahan juga turut bekerja mendukung digitalisasi terjadi melalui berbagai upaya. Melalui dari peningkatan infrastruktur di sektor 5G, Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, hingga cloud computing. Hal-hal tersebut tentu dibutuhkan dan perlu dikuasai oleh masyarakat, terutama para pemuda yang menghadapi second wave of digital economy. Beberapa sektor juga didorong pemerintah, termasuk di sektor pertanian, arsitek, fintech, edutech, and telemedicine. Tidak ada pilihan lain bagi kita selain menerima dan beradaptasi terhadap perubahan dan transformasi digital yang terjadi di masyarakat, baik di desa maupun di kota. Ekonomi Indonesia dan dunia tentunya akan diwarnai oleh inovasi sektor digital, ekonomi, dan tentunya digital ekonomi. Ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan perekonomian secara nasional, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Secara virtual dan acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan tema Urban Change, Kota Desa dan Pemuda di Era Digital. Digitalisasi juga mendorong pekerjaan yang inklusif, termasuk bagi pekerja informal dan memperluas jangkauan pelatihan. Menko Erlangga menambahkan bahwa digitalisasi juga mendorong kesetaraan terhadap sumber-sumber ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin sekalian, digitalisasi juga mendorong pekerjaan yang inklusif, terutama bagi pekerja informal dan memperluas penjangkauan pelatihan. Menko Erlangga menambahkan bahwa digitalisasi juga mendorong kesetaraan terhadap sumber-sumber ekonomi yang ada pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 15 tahun ke depan, Indonesia akan membutuhkan tak kurang dari 600.000 digital talent per tahun. Oleh karena itu, Menko Erlangga menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai kegiatan peningkatan SDM agar SDM Indonesia bisa diadaptasi terhadap kebutuhan baik di kota maupun di desa. Hadirin yang berbahagia, Menko Erlangga juga menekankan bahwa dalam agenda presidensi G20, Indonesia juga memprioritaskan masyarakat disabilitas agar tetap bekerja dan produktif. Untuk mendukung hal tersebut, para pengelola kota diharapkan dapat memanfaatkan digitalisasi dalam memfasilitasi masyarakat disabilitas, sehingga daerah perkotaan dapat menjadi ramah bagi penyandang disabilitas. Forum ini saya harapkan dapat melakukan pendalaman berbagai gagasan dan kontribusi nyata bagi masyarakat di desa dan kota melalui digitalisasi yang bersifat inklusif untuk kebutuhan masyarakat. Kami menunggu hasil yang terbaik untuk kepentingan Indonesia dan juga bisa kita gunakan sebagai percontohan di masyarakat global, pungkas Menko Erlangga. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Indonesia melihat generasi muda sebagai kekuatan utama dalam mengakselerasi transformasi digital dan informasi di sektor ekonomi digital. Dari berbagai infrastruktur, pelatihan, dan dukungan kebijakan diarahkan agar mereka memiliki keterampilan, akses, dan peluang untuk berinovasi, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menghadapi tantangan ekonomi digital masa depan. Menekankan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai agent of change dalam mendorong transformasi ekonomi digital nasional. Pemerintah melihat pesatnya perkembangan teknologi seperti artificial intelligence,
Internet of Things, dan jaringan 5G sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh anak muda untuk berinovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing bangsa di era digital. Hadirin sekalian, pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur digital dan pengembangan talenta digital untuk memenuhi kebutuhan ratusan ribu tenaga kerja setiap tahunnya, melalui kolaborasi, pelatihan, serta kebijakan yang inklusif. Generasi muda diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.